Ketika seseorang itu melakukan satu kesalahan, kemudian orang yang lain itu kan tentunya marah. Mungkin ada yang mukul dia marah. Nah, marah ini dia pendam. Jadi ketika kita masih menyimpan kesalahan orang lain, dalam artian kita tidak melepas, dalam artian kita tidak maafkan, itu sama halnya kita sedang menyimpan penyakit di dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan mustadafin, agama Islam khususnya mengajarkan tentang kita saling memaafkan. Maaf, ketika kita memberikan maaf kepada orang lain, maka beban yang ada pada diri kita, khususnya jiwa kita, itu pun terlepas. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengajak antum semua untuk sama-sama membicarakan tentang maaf dalam pandangan Islam. Telah hadir bersama saya Ustaz Syekh Al-Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu amalakum. Taqabbalallahu minkum. Ustaz, ketika seseorang itu melakukan satu kesalahan, kemudian orang yang lain itu kan tentunya marah. Mungkin ada yang mukul dia marah. Nah, marah ini dia pendam. Ini kan ketika kita memendam amarah, ini kan semakin lama dia akan semakin memuncak. Nah, agama mengatakan berilah maaf. Ketika kita sudah memberikan maaf itu, amarah tadi itu hilang dari kita. Jadi kita jadi plong, kita jadi tidak emosi lagi dengan orang yang memukul kita. Nah, antum tolong jelaskan tentang pandangan Islam lebih jauh mengenai memaafkan ini, Ustaz. Memang seperti yang tadi disampaikan, antum sampaikan bahwa memaafkan itu punya manfaat. Tadi salah satu dari sekian banyak memanfaatkan. Mengenai tadi sempat disinggung mengenai beban ya. Jadi ketika kita masih menyimpan kesalahan orang lain, dalam artian kita tidak melepas, dalam artian kita tidak maafkan, itu sama halnya kita sedang menyimpan penyakit di dalam diri kita. Mungkin orang-orang yang berbuat salah dengan kita itu mungkin dia sudah melupakan kesalahan dia, tapi kita masih menyimpan. Nah, oleh karena itu dengan kita maafkan maka kita lepas, kita buang, kita seolah-olah kita bersihkan diri kita, pikiran kita. Nah, ini salah satu dari sekian banyak manfaat maafkan. Dan tentunya di dalam Islam memang sangat ditekankan. Bahkan maafkan itu termasuk perangai orang mukmin yang tertinggi. Ada banyak perangai mukmin, akhlak mukmin, tapi yang paling tinggi adalah memaafkan. Banyak ayat-ayat Al-Quran bicara tentang memaafkan. Ada beberapa ayat yang tentunya yang sekaitannya dengan maafkan, yang ini kebetulan saya sudah siapkan di sini. Seperti yang disebutkan di surat An-Nur ya, surat An-Nur ayat 22, ayat 22, ayat yang cukup panjang tapi saya ambil penggalannya saja. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kalian maafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah atau tidakkah kalian ingin mengampuni? Tidakkah kalian ingin agar Allah mengampuni kalian? Nah, ayat ini cuma sampai di sini. Ada ayat lanjutannya bicara tentang lain. Tapi kemudian di dalam tafsir Ahlul Bait dijelaskan bahwa cara agar Allah mengampuni kita adalah kita mulai mengampuni orang lain. Kan ada beberapa riwayat juga bicara tentang ketika kita mengampuni maka kita akan diampuni. Jadi bila kita ingin dosa-dosa kita diampuni, maka kita mulai mengampuni orang lain. Kita melepaskan beban tadi dalam diri kita. Sebenarnya kalau kita teliti dengan kalimat, dengan ayat ini, dengan kalimat tadi, dengan beberapa riwayat, justru ketika kita tidak maafkan, maka kita membawa beban dalam diri kita, membawa penyakit dalam diri kita. Memaafkan ada banyak
atau ada beberapa ayat di antaranya ayat suci Al-Quran yang Allah berfirman wal kadhimina ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, sekaitan dengan ayat ini ada contoh tauladan dari Ahlul Bait ya. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah Rasul dan Ahlul Baitnya, mereka semuanya mengajarkan tentang kebaikan. Bagaimana mereka tidak ada dendam sedikit pun, bahkan kepada orang yang menyakitinya secara langsung. Nah, yang sekaitan dengan ayat ini ada terjadi kisah terhadap Imam Musa Al-Kadzim. Beliau pernah disakiti, kemudian orang yang berbuat salah itu mengingatkan ayat ini, membacakan ayat ini. Mungkin dia takut, dia khawatir, dan dia di satu sisi dia juga mengetahui bahwa Imam Musa Al-Kadzim adalah manusia mulia yang pasti akan mengamalkan ayat ini, dan pastinya Imam tahu ayat ini. Wal kadhimina ghaidha artinya orang-orang yang menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau tidak salah ingat, yang melakukan kesalahan itu adalah seorang budak. Seorang yang menjadi budak atau tawanan, mohon maaf saya agak lupa. Iya, budak yang kerja dengan Imam Musa Al-Kadzim. Iya, seorang budak yang bekerja, kemudian dia bacakan wal kadhimina ghaidha, Imam katakan bahwa aku memaafkan. Aku melupakan kesalahan. Wal afina 'anil nas, aku memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, ketika menyebutkan ayat ini, Imam katakan aku bebaskan kau. Jadi bukan hanya memaafkan, bukan hanya melupakan, memaafkan, tapi juga memberikan berbuat baik kepada orang yang berbuat salah. Nah, ini telah dicontohkan oleh Rasul dan Ahlul Bait. Dan kalau kita lihat sejarah Rasul ketika Fatuh Makkah ya, bagaimana Rasulullah di saat memasuki kota Makkah setelah hijrah sekian lama, kemudian dengan kekuatan penuh, dan waktu itu Rasulullah mampu untuk membalas orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah ini, untuk menghabisi mereka pun mampu, tapi Rasulullah maafkan. Ada kalimat-kalimat Rasul katakan wa man dakhala bait misalnya bahwa amin, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah maafkan. Nah, ketika kita sekarang ada di bulan suci Ramadan, kita juga dianjurkan untuk memaafkan. Tradisi di Indonesia umumnya itu ketika menjelang bulan suci Ramadan, itu mereka sekarang adalah zamannya media sosial, mereka mengirimkan WA ke grup atau ke orang-orang pribadi minta maaf sebelum bulan suci Ramadan. Nah, ini ada sebuah tradisi yang ada di Indonesia. Ini apa kaitan Ramadan dengan memaafkan? Iya, pertama mengenai tradisi itu, ini tradisi yang baik ya. Kita mungkin nggak perlu nanya lagi dalilnya apa, mana landasan apakah Rasulullah pernah melakukan itu. Tapi yang jelas Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk selalu mohon maaf. Nggak ada masalah itu dikaitkan, maksudnya di awal Ramadan kah atau di Idul Fitri, karena sebelum Anda kaitkan dengan bulan Ramadan, ingin sedikit menjelaskan bahwa ada orang-orang yang agak alergi, yang tekstual. Ketika bulan suci Ramadan pun, ketika kita mengucapkan selamat hari raya Idul, mohon maaf lahir batin, itu pun dikritik. Apa landasannya? Kita hanya cukup mengatakan kullu am wa antum bikhair misalnya. Apa salahnya dengan kita meminta maaf? Nggak ada masalah. Bahkan setiap hari pun kita dianjurkan untuk kalau bisa kita minta maaf. Kan ada dalam dalam suluk ya, dalam ilmu sufi itu irfan atau suluk atau sufi, kita diajarkan bahkan setiap hari. Itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Arba'in Haditsan Imam Khomeini. Bahkan kita dianjurkan untuk setiap hari kita bermuhasabah, kita mengontrol, mengingat diri kita, apakah kita ada dalam hari itu, apakah melakukan kesalahan kepada orang lain apa tidak. Bila kita temukan kita melakukan kesalahan, kita langsung dianjurkan minta maaf. Bahkan itu sifatnya harian. Bahkan kurang dari itu pun nggak masalah. Begitu kita melakukan kesalahan, kita dianjurkan minta maaf. Jadi tradisi ini saya pikir nggak masalah. Nggak masalah, itu tradisi baik.
Kemudian, nah kaitannya dengan bulan suci Ramadan adalah bulan Ramadan, bulan maghfirah. Hadis-hadis menyebutkan bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Pengampunan di sini yang dimaksud adalah pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ya. Jadi di saat di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni. Apabila kita mohon pada Allah, kita dikabulkan, dan kita mohon ampun ampunan kita diberikan oleh Allah. Tetapi tadi di tafsir dari surat An-Nur kalau nggak salah ya, An-Nur ayat 22 itu kan di tafsir Ahlul Bait dijelaskan, bila kita ingin mendapat pengampunan Allah, maka kita mulai dengan memberi ampunan kepada orang lain. Ketika orang berbuat salah pada kita, kita maafkan, maka buahnya adalah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nilai bulan suci Ramadan kita dapat. Bulan suci Ramadan sebagai bulan pengampunan. Dengan kita memaafkan orang lain, maka kita akan mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu hubungannya ya. Hubungan antara bulan suci Ramadan dengan pengampunan, dengan memaafkan orang lain. Nah, sekarang kalau kita berbicara khusus di bulan suci Ramadan, Ustaz, apakah ada anjuran-anjuran khusus untuk kita dalam menjalani bulan puasa ini untuk beristighfar, artinya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul. Istighfar adalah salah satu amalan yang terpenting ya dalam bulan suci Ramadan. Kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi karena bulan suci Ramadan adalah bulan ampunan, sehingga Allah membuka lebar-lebar pintu pengampunan. Sebenarnya Allah membuka lebar-lebar pintu pengampunan ini bukan saja di bulan Ramadan, bahkan tiap hari juga ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, sebelum atau menjelang subuh Allah memanggil hamba-hambanya, siapa yang ingin memohon maaf, siapa yang punya hajat silahkan minta hajat, siapa yang punya kesalahan silahkan mohon ampun. Terlebih di bulan suci Ramadan sebagai bulan pengampunan, Allah membuka lebar-lebar. Semua permohonan maaf kita pasti akan diberikan oleh Allah, diterima. Tetapi dengan syarat ya, tentunya ada catatan. Kesalahan kita, setiap kita melakukan kesalahan yang kita lakukan itu ada dua macam, ada dua jenis. Ada kesalahan kita terhadap Allah secara langsung, ada kesalahan kita terhadap manusia. Nah, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya kita terlambat dalam melakukan sholat, kita ada kesalahan dalam ibadah, maka kita berbohong ya. Berbohong juga kalau ketika berkaitan dengan manusia, kaitannya sama manusia. Kita melakukan kesalahan yang murni hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cukup kita beristighfar, kita mohon ampun, khususnya di bulan suci Ramadan ini, maka dosa-dosa kita diampuni. Tapi tentunya kalau yang berkaitan dengan meninggalkan sholat ya harus diqadha dulu ya sholatnya. Nah, berbeda dengan kesalahan kita kepada manusia. Setiap kali kita melakukan kesalahan pada manusia, maka kita punya dua dosa itu. Dosa kita kepada orang itu dan dosa kita kepada Allah. Kita punya hutang misalnya, hutang yang tidak kita bayar. Tidak cukup kita hanya minta maaf kepada Allah, ya Allah ampunilah aku punya hutang pada fulan, aku nggak bisa bayar, atau aku tidak bayar. Nggak cukup, maka kita harus menyelesaikan dulu. Jadi kesalahan kita kepada orang lain, maka kita harus selesaikan dulu pada orang lain, pada orang itu. Dan dengan kita menyelesaikan urusan kita pada orang lain itu juga tidak cukup. Kita harus mohon maaf pada Allah karena kita telah melanggar. Allah melarang kita untuk menunaikan hutang misalnya, menunaikan amanat, untuk tidak berbohong. Tapi kita berbohong berarti kan itu pelanggaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua. Ini bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Ini selain kita mohon maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa kita, jangan lupa juga kita minta maaf sama orang lain ya. Dalam artian ada kesalahan-kesalahan kita pada orang, kita minta maaf pertama. Kemudian juga apa yang menjadi tanggung jawab kita, kesalahan kita terhadap mereka ya harus kita selesaikan. Yang amanat belum disampaikan, yang hutang belum dibayar, yang pernah kita berbohong, atau bahkan kita yang paling berat mungkin kita ghibah nih, menggunjing. Nah, kita pernah menggunjing orang, ya kita sebenarnya kalau ikut aturan syariat ya kita harus minta maaf. Dan bila orang itu maafkan secara umum, ya oke lah, saya maafkan. Misalnya kita bilang
maaf, saya pernah menggunjing. Ini kan berat, ini satu hal yang berat. Orang itu maafkan, ya udah saya nggak mau tahu apa yang diomongin, ya berarti selesai. Tapi kalau dia nanya apa yang kamu gimana, ya ini resiko. Ketika antum berbicara berat ini Ustaz, memang untuk memulai meminta maaf itu kan berat. Apalagi ketika orang yang diminta maafnya itu minta didetailin. Emang sudah buat salah apa saja? Iya. Nah, itu kan berat. Nah, bagaimana cara kita? Mungkin kiat-kiat yang mungkin antum bisa berikan kepada sahabat dan mustadafin. Bagaimana kiat-kiat agar kita ini bisa, ini kan berangkat dari ego untuk meminta maaf ini. Ya kalau orang yang mau ngasih maaf, kalau enggak, harga diri saya gimana? Iya. Nah, jadi ini bagaimana kiat-kiat agar kita ini meninggalkan ego kita sehingga kita dengan mudah meminta maaf kepada orang lain. Iya, yang paling utama adalah dengan kita memahami bahaya dari kita melakukan pelanggaran tadi. Sekarang kan yang tadi ditanyakan, kita kan sedang mengharap ampunan dari orang itu kan, karena kesalahan kita. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana agar kita diampuni. Nah, mereka minta detail, orang itu minta detail kesalahan, ya resiko, nggak bisa. Mau nggak mau kita jelaskan. Tinggal kita lihat prioritas mana sih, kita mau mempertahankan ego kita kah, atau kita ingin mendapatkan ampunan. Ya tentunya kalau kita berpikir secara waras, ya kita harus lebih utamakan kita mendapatkan maaf dari orang yang kita berbuat salah. Karena bila tidak, nah ini yang bahayanya. Bila kita sampai kita meninggal dunia, kita masih punya tanggungan pada orang lain, maka nggak akan ada yang bisa menyelesaikan kecuali di persidangan Allah. Orang tadi di persidangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa? Dengan cara amal ibadah kita diberikan pada orang itu, atau kalau amal kita sudah habis, dosa orang itu diberikan pada kita. Ini kan na'udzubillah min dzalik. Ini perjalanan terakhir kita. Dan ada kisah dalam riwayat Rasulullah, setiap kali Rasul ingin mensolatkan jenazah, Rasul tanyakan dulu, orang ini masih punya hutang apa tidak? Ada tanggungan sama orang lain apa tidak? Kalau orang yang ada di situ, sahabat lain mengatakan, ya Rasul dia punya hutang, Rasulullah tinggalkan. Rasulullah berikan waktu untuk menyelesaikan. Ada kalanya ketika ada satu orang yang mengatakan, ya Rasul dia masih punya hutang. Kemudian Rasulullah menanyakan, siapa yang ingin membayar hutangnya ini? Sampai ada satu orang mengatakan, ya Rasulullah, hutang dia saya jamin. Itu Rasulullah pun nggak serta-merta menerima saja. Rasul memastikan lagi, benar engkau akan menyelesaikan hutang dia. Orang itu mengatakan, iya benar, baru Rasulullah mau mensolati. Karena betapa bahayanya seorang meninggal dalam keadaan tanggungan. Yang mengerikan kan tadi, kita sudah beramal, mengumpulkan amal dengan banyak, itu pun masih belum cukup. Bila dipersidangkan Allah, harus diambil, diberikan pada orang lain, atau dosa dia diberikan pada kita. Nah, dengan pemahaman ini kita pasti akan menekan ego kita. Enggak masalah, sudah malu-malu. Harga diri jatuh, yang penting minta maaf. Harusnya seperti itu. Ya, artinya ketika itu seseorang melakukan dosa dengan manusia, itu dia harus menyelesaikan dengan orang itu. Artinya tadi yang antum contohkan bahwa Rasulullah pun tidak ingin intervensi dalam ini. Artinya bahwa maafkan tidak. Artinya bahwa itu adalah hak prerogatif masing-masing pribadi. Betul. Dan ketika kita memaafkan, itu kita nggak jatuh sebenarnya derajat kita. Justru kita mulia. Memaafkan itu justru orang-orang yang memiliki kemuliaan. Jadi sekali lagi kalau dalam pandangan agama, pandangan Rasul justru mulia, nggak jatuh harga diri kita. Justru bagus, mulia. Ya, terima kasih. Ustaz Syekh, mudah-mudahan yang antum sampaikan ini bisa membuka mata hati sahabat-sahabat dan mustadafin bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan kita memohon maaf, dan oleh karena itu juga kita harus membuka pintu maaf untuk orang lain. Terima kasih Ustaz Syekh. Sahabat dan mustadafin, dalam pepatah bahasa Arab ada yang mengatakan akrim nafsak yukrimuka ghairuk. Hargai dirimu maka engkau akan dihargai oleh orang lain. Nah, ketika kita ingin mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah membuka pintu maaf untuk orang-orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap kita? Maafkan orang lain, insya Allah, Allah pun pasti akan memaafkan kita.
Ramadan adalah momen untuk kita banyak-banyak meminta maaf kepada Allah. Oleh karena itu, perbanyaklah memaafkan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.